Bagaimana kalau aku bilang semua rasa frustrasi yang kamu alami hari ini, entah itu tumpukan kerjaan yang berantakan, tagihan yang bikin pusing, atau sekedar perasaan sumpek waktu baru sampai di kantor? Ya, hal-hal keseharian yang bikin stres itu ya. Benar banget. Nah, gimana kalau ternyata semua itu sebenarnya tanpa sadar udah kamu pesan dan kamu setujui tadi malam, tepat 5 menit sebelum kamu tertidur? Wah, itu terdengar agak absurd sih buat kebanyakan orang. Kan, pasti mikirnya gitu. Tapi buat kamu yang sering ngerasa udah banting tulang dari pagi sampai malam, mikirin target setiap detik, tapi ujung-ujungnya malah stres dan impian terasa makin jauh, nah obrolan kita hari ini bakal jadi momen aha yang luar biasa. Betul sekali. Karena hari ini kita akan membedah sebuah buku yang usianya sudah puluhan tahun, kecil, tipis, tapi memuat rahasia besar. Iya, judulnya Feeling is the Secret, karya Neville Goddard. Misi eksplorasi kita hari ini tuh sederhana banget. Kita mau nyari tahu jalan pintas buat merealisasikan apa yang kamu mau. Dan yang paling penting, bukan lewat kerja keras fisik yang bikin burnout ya. Tepat. Tapi lewat sebuah mekanisme penciptaan yang sebenarnya lagi jalan di dalam diri kamu detik ini juga. Goddard memang mengajak kita melakukan putar balik yang cukup radikal sih dari cara berpikir manusia modern. Kita kan dididik dengan dogma bahwa segalanya itu harus ditaklukkan lewat tindakan fisik. Lewat keringat, logika gitu ya. Iya, lewat logika yang memaksa keadaan. Tapi sumber yang kita bedah ini justru membongkar ilusi itu. Pendekatannya sama sekali bukan teori motivasi. Bukan yang teriak-teriak, ayo kerja keras gitu kan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke cetak biru psikologis. Dunia luar yang kita hadapi sehari-hari diposisikan murni sebagai layar proyektor saja. Layar proyektor, oke. Layar itu cuma memantulkan apa yang sedang terjadi di dalam ruang kesadaran kita sendiri. Oke, coba kita urai ini ya. Kalau di bab-bab awal, Goddard itu langsung ngebelah kesadaran kita jadi 2 bagian yang perannya spesifik banget nih. Ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Conscious dan subconscious. Nah, buat ngasih gambaran yang gampang dicerna buat kamu yang lagi dengerin, aku ngebayangin ini tuh mirip banget sama proses coding di dunia teknologi. Analogi yang menarik. Coba jelaskan. Jadi gini, pikiran sadar kita itu ibarat programmer yang duduk di depan layar. Dia yang mikir, dia yang milih mau bikin aplikasi apa, dan dia yang ngetik instruksinya. Oke, lalu bawah sadarnya. Nah, pikiran bawah sadar ini adalah komputernya. Komputer kan nggak punya opini pribadi atau ego ya. Kalau si programmer ngetik kode yang salah, komputer nggak bakal tiba-tiba ngeblok dan bilang, aduh kodemu jelek nih, nanti sistemnya rusak. Betul, komputer hanya mengeksekusi apapun yang diinput secara buta. Analogi itu menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana mesin mental ini beroperasi. Masuk kan ya analoginya? Sangat masuk. Goddard sendiri menggunakan metafora yang sedikit lebih puitis di bukunya. Dia mengibaratkannya seperti sepasang kekasih. Oh iya, sisi maskulin dan feminin itu? Tepat. Pikiran sadar itu sisi maskulin atau suami, yang tugasnya menginisiasi, memilih, dan melahirkan ide. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisi feminin, istri atau rahim penciptaan. Dan si rahim ini nggak milih-milih ya? Sama sekali tidak. Dia tidak personal dan tidak memilih. Ia merangkul ide apapun yang diberikan oleh pikiran sadar dan memberikannya bentuk di dunia fisik. Bawah sadar kita itu buta terhadap konsep moralitas atau untung rugi. Wah, bahaya juga ya kalau dipikir-pikir. Sangat bahaya jika tidak dikendalikan. Ia tidak akan menyaring sebuah ide hanya karena ide itu bakal bikin kamu jatuh miskin atau sakit. Ia hanya menerima, lalu langsung bekerja tanpa henti mencetaknya jadi realitas. Kalau gitu ini konsep yang punya 2 sisi tajam dong. Di satu sisi, asyik banget karena kita punya mesin pencetak realitas. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati sama kode yang kita ketik tiap hari, kita bisa aja memprogram kehancuran kita sendiri tanpa sadar. Terus pertanyaannya, gimana dong cara kita ngasih perintah yang benar ke mesin ini? nah itu intinya. Karena dari teksnya, Goddard ngasih peringatan keras bahwa kita tidak bisa sembarangan memaksa alam bawah sadar. Alam bawah sadar kebal sama paksaan ya? Kebal terhadap logika rasional dan paksaan. Menggunakan kekerasan pada alam bawah sadar adalah kesalahan fatal. Bawah sadar punya penolakan alami terhadap compulsion atau paksaan. Hubungannya harus didasari bujukan atau persuasion. Bujukan gimana tuh maksudnya? Kamu nggak bisa berdiri di depan cermin, lalu teriak-teriak memerintahkan dirimu untuk jadi kaya, sementara batinmu menolak keras.
bawah sadar nggak merespon kata-kata kosong. Jadi percuma ya kalau cuma diucapin di mulut aja. Percuma. Ia hanya mengerti satu bahasa universal. Dan bahasa rahasia pemrograman itu adalah perasaan. Ide hanyalah benih yang mati. Ia tidak akan pernah menembus masuk ke bawah sadar sampai ia dibungkus oleh perasaan. Oke, jadi apa arti dari semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Karena jujur aja, aku mau coba posisikan diri sebagai pendengar yang mungkin lagi skeptis nih. Silakan. Keraguan apa yang muncul? Tunggu dulu. Logikan kita kan selalu bilang kalau mau sukses ya kita harus ngomong ke diri sendiri, aku pengen banget sukses, aku akan sukses suatu hari nanti. Kalimat motivasi standar ya? Nah iya, secara sekilas itu kedengerannya afirmasi yang positif banget kan. Tapi kalau kita pakai lensa dari materi ini, secara teknis aku malah ngasih tahu alam bawah sadarku kalau aku ini orang gagal. Tepat sekali. Karena anatomi dari kalimat aku akan sukses itu menyimpan sebuah pengakuan diam-diam yang justru destruktif. Destruktif gimana? Kan aku bilang aku akan sukses. Ketika kamu berkata aku akan, secara psikologis kamu sedang memproyeksikan impianmu ke masa depan. Kamu lagi ngukur jarak antara dirimu yang sekarang dan tujuanmu itu. Oh, paham. Ada gap di situ ya. Betul, ada ruang kosong. Dan di dalam ruang kosong antara masa kini dan masa depan, itulah bersemayam satu perasaan utama, yaitu rasa kekurangan. Astaga, jadi bawah sadarku nggak peduli sama kata suksesnya. Tidak peduli bahwa sadarmu menangkap getaran emosi utamanya, yaitu perasaan aku saat ini belum sukses atau aku sedang kekurangan. Karena hukumnya bawah sadar selalu mencetak apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, dia akan terus memproduksi kondisi belum sukses itu. Pantesan. Jadi Goddard ini bersikeras banget kalau kita harus pakai I am atau saya sudah menjadi. Betul, sensasi mendahului manifestasi. Perasaan I am memiliki daya cipta mutlak, sedangkan I will be itu cuma ilusi yang menunda realitas. Berarti kita harus memotong jarak waktu itu ya. Nggak ada masa depan, yang ada cuma sekarang. Betul. Kalau kita terus-terusan ngeluh, ya itu yang dicetak ulang. Dan ingat, Goddard juga menyinggung bahayanya menahan emosi negatif. Pandangannya tentang kesehatan fisik sangat relevan dengan psikosomatik modern. Oh iya, yang soal asal-muasal penyakit fisik itu kan, kayaknya pandangan dia cukup radikal di situ. Sangat radikal. Dia melihat tubuh fisik kita semata-mata sebagai filter emosional. Ada satu bagian di mana ia secara eksplisit menguraikan kata penyakit dalam bahasa Inggris. Yang disease itu ya? Iya, dia memecahnya jadi dis-ease, yang secara harfiah berarti hilangnya rasa nyaman atau hilangnya ketenangan. Menahan emosi negatif, memelihara rasa benci, itu sama saja dengan menabung racun di alam bawah sadar. Dan racunnya itu yang akhirnya meledak jadi penyakit fisik. Tepat. Racun emosional inilah yang kemudian dimanifestasikan oleh bawah sadar dalam bentuk kerusakan sel. Gila ya, berarti ini menuntut disiplin mental tingkat tinggi banget. Tapi yang perlu digarisbawahi, buat kamu yang lagi dengerin, ini bukan berarti kita disuruh terjebak di toxic positivity loh. Tentu saja bukan. Mendisiplinkan pikiran bukan berarti menindas trauma secara paksa. Iya kan, bukan yang memendam kesedihan terus pura-pura ketawa bahagia. Karena memendam emosi justru bikin dis-ease tadi kan? Betul. Ini lebih ke arah secara sadar melatih diri untuk tidak mendirikan tenda dan menetap di emosi negatif itu. Kamu harus menolak untuk terus-menerus ngasih tenaga ke skenario buruk di kepalamu. Emosi yang dominan adalah pemenangnya ya. Kalau kita ngabisin waktu buat khawatir, ya alam bawah sadar bakal mencetak kekhawatiran itu terus. Tanpa ragu sedikit pun. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi kita menarik siapa diri kita saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknis operasionalnya nih. Kita udah tahu bahwa sadar itu mesinnya dan perasaan itu bahasanya. Lalu apa tantangannya? Tantangan terbesarnya kapan mesin ini paling gampang diakses. Karena kalau lagi jam sibuk nih, lagi nyetir sambil macet-macetan, terus baru diomelin bos, rasanya mustahil banget kita bisa dengan tenang ngerasain I am peaceful. Ya, pikiran sadar kita sedang berisik sekali saat itu. Nah, untungnya di buku ini ditunjukin satu gerbang alami yang selalu terbuka setiap hari tanpa gagal. Sesuatu yang habisin sepertiga usia kita, yaitu tidur. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Tidur adalah gerbang pertama dan momen peralihan yang sangat sakral. Disinilah sisi pikiran sadar yang seharian lelah berhadapan dengan logika mulai meredup. Sisi maskulinnya mulai capek ya? Untuk menerima instruksi baru.
Konsep yang bikin aku benar-benar berhenti baca dan mikir panjang itu pas Goddard bilang kalau kondisi emosional terakhir kita sebelum tidur itu bakal mendominasi pikiran selamaan penuh. Benar, dan akan dicetak menjadi kejadian di dunia nyata esok harinya. Aku menganalogikan ini kayak aktor teater sih. Bayangin aja kamu seorang aktor. Sebelum tidur, sibuk ngafalin naskah penuh drama, pengkhianatan, dan kemarahan. Terus kamu tidur. Lalu besok paginya, Besok paginya kamu bangun, jalan keluar rumah, dan ngerasa seolah-olah kamu ngambil keputusan bebas hari itu. Padahal sebenarnya kamu cuma lagi acting tanpa sadar, ngejalanin naskah emosi yang udah kamu kasih ke sutradara bawah sadarmu semalam. analogi naskah teater yang brilian. Itu menyentuh argumen paling provokatif dari Goddard, yaitu ilusi kehendak bebas. The illusion of free will ya. Ini klaim yang berani banget loh. Sangat berani. Kita kan selalu merasa bahwa kita memegang kendali penuh atas tindakan kita di siang hari. Namun, kejadian di siang hari sebenarnya hanyalah akibat, bukan sebab. Maksudnya, kalau siang-siang aku memutuskan buat marah ke rekan kerja, itu bukan karena aku secara sadar milih saat itu juga. Kebebasanmu seolah ditarik mundur ke malam sebelumnya. Pilihan yang terasa instingtual saat kamu bangun, orang-orang yang tanpa sengaja kamu temui, semuanya sudah diorkestrasi oleh konsep dirimu saat kamu tertidur semalam. Wah, ini bikin merinding sih. Berarti as within, so without itu benar-benar kejadian pas kita tidur. Tepat. Saat tubuh fisikmu beristirahat, mesin penciptaan di bawah sadarmu tidak pernah tidur. Ia mengolah bahan baku perasaan terakhir yang kamu serahkan padanya. Jika kamu tidur membawa perasaan frustrasi, ia akan menyusun realitas esok hari yang bikin kamu kembali frustrasi. Astaga, berarti kebiasaan doom scrolling, baca berita kriminal yang bikin emosi, atau rebahan sambil overthinking mikirin cicilan sebelum tidur, Itu adalah racun. itu sama aja kayak kita lagi nulis surat pesanan ke alam semesta ya. Kayak, tolong dong, besok perbanyak lagi masalah cicilan dan orang-orang nyebelin di hidupku. Secara harfiah, ya kamu sedang mempekerjakan asisten paling canggih di alam semesta untuk menghancurkan harimu. Makanya Goddard meminjam ungkapan, biarkan orang mati mengubur orang mati. Maksudnya, biarin masalah hari ini mati di hari ini ya, jangan diseret ke kasur. Tepat. Sebelum matamu terpejam, kamu punya kewajiban mutlak mengubah stasiun perasaanmu. Asumsikan masalahmu sudah selesai. Tidurlah dalam pelukan perasaan bahagia. Sangat masuk akal. Ini ngasih bobot yang luar biasa penting buat 5 menit sebelum kita tidur. Tapi, ini memunculkan skenario lain sih. Skenario seperti apa? Gimana kalau kita lagi di tengah hari bolong, lagi melek, terus tiba-tiba dapat kabar buruk atau situasi krisis? Kita jelas butuh ngubah coding saat itu juga biar realitasnya nggak makin parah. Masa kita harus numpang tidur dulu di pantry kantor? Tentu tidak perlu tidur fisik. Goddard memberikan gerbang masuk yang kedua. Gerbang ini adalah doa. Nah, doa atau prayer. Cuma definisi doa di sini bukan sekedar merapal kata-kata sambil nangis-nangis berharap ke langit kan? Jauh dari definisi tradisional. Goddard menyebut doa sebagai ilusi dari tidur. Ini adalah teknik menciptakan kondisi relaksasi mendalam, sebuah kondisi pasif saat kamu masih terjaga. Untuk mematikan panca indera sementara ya? Betul. Mata fisik dan logikamu itu selalu melaporkan realitas saat ini yang mungkin sedang bilang kamu gagal. Jika kamu berdoa dengan mata terbuka pada realitas fisik yang bertolak belakang dengan impianmu, logikamu akan menolaknya. Jadi doa adalah tindakan menarik diri ke ruang batin. Ada satu aturan emas soal doa yang menurutku paling susah dilakuin sama kita semua nih. Jangan pernah pakai effort atau paksaan. Goddard pakai istilah yield, pasrah. Iya, sikap pasrah. Tapi pasrah di sini kan bukan nyerah kalah sama keadaan. Pasrah ini maksudnya nyerah pada fakta bahwa impian kita itu sudah terjadi. Nah, insting manusia modern kan kebalikannya. Kalau ada masalah, kita malah terobsesi nyari gimana caranya. Menginginkan the how-nya ya. Iya, kayak gimana cara lunasin ini, gimana cara dapat klien itu. Bukannya itu cara kerja otak yang wajar. Wajar bagi manusia modern, tapi fatal bagi mekanisme penciptaan. Obsesi pada bagaimana caranya adalah tanda kamu hidup dalam ketegangan dan keraguan. Wah, bener juga. Kalau kita yakin udah dapat, ngapain tegang mikirin caranya ya? Tepat sekali. Ketika kamu terlalu berusaha keras saat berdoa, kamu sedang berteriak pada bawah sadarmu bahwa aku tidak memiliki ini, makanya aku berjuang keras. Dan yang dicetak malah perjuangannya terus. Betul.
Jangan sekedar percaya kepada sesuatu, percayalah bahwa kamu adalah sesuatu tersebut. Fokuslah hanya pada the end atau hasil akhirnya. Biar lebih kebayang gimana rasanya fokus cuma pada hasil akhir, aku suka pakai analogi nonton film nih. Anggaplah kita lagi nonton film thriller yang ceritanya naik turun banget. Oke, lalu? Normalnya kita bakal deg-degan kan pas tokoh utamanya dijebak atau jatuh miskin. Tapi gimana kalau sebelum filmnya mulai ada orang yang udah ngasih tahu kamu endingnya? Kamu dikasih tahu pasti kalau si tokoh utama itu akhirnya bakal sukses besar dan happy ending. Tentu reaksi kita saat menonton adegan sedih akan berbeda. Pasti, pas di pertengahan film si tokoh ini bangkrut, apakah kamu bakal panik, keringetan, nyari tahu gimana cara dia bangkit? Nggak kan? Kamu mungkin tetap menikmati alur ceritanya, tapi rasa cemasmu hilang sepenuhnya. Itulah yang dimaksud jangkar kepastian. Kondisi batin yang tetap tenang karena tahu akhir ceritanya, itulah sikap yielding dalam doa. Passive state itu tadi ya? Benar, saat kamu berhasil masuk kondisi itu dan menanamkan perasaan impian sudah terwujud, kamu keluar dari doa dengan sikap batin yang sama sekali baru. Tugasmu hanya satu, tidak mengganggu prosesnya dengan keraguan. Make sense banget, jadi kita diajak buat nyopot koper berat di pundak yang isinya kecemasan ngontrol hidup. Cukup tentukan tujuannya, serahkan ke GPS bawah sadar, dan biarin mesin canggih ini yang ngatur belokan mana yang harus diambil. Kesimpulan yang sangat akurat. Buat ngerangkum eksplorasi materi kita hari ini, pikiran bawah sadar kamu itu adalah mesin pencetak yang buta logika tapi sangat peka perasaan. Dia diprogram lewat apa yang kamu rasakan hari ini, bukan harapan masa depan. Dan waktu terbaik memprogramnya adalah sesaat sebelum tidur dan dalam kondisi doa yang rileks. Benar. Jadi buat kamu yang dari tadi dengerin obrolan kita, aku mau kamu perhatiin satu hal ini nanti malam. Pas kamu narik selimut dan siap-siap tutup mata, perasaan apa yang bakal kamu bawa masuk ke alam bawah sadar? Apakah perasaan damai dan sukses, atau bawa beban dendam seharian buat dipanen besok paginya? Hak prerogatif ada di tangan kamu. Dan untuk menjembatani obrolan kita dengan realitas hidupmu, coba renungkan satu hal ini malam nanti. Mengingat bahwa realitas hidupmu saat ini hanyalah cerminan dari asumsi bawah sadarmu, keyakinan tersembunyi apa tentang dirimu yang selama ini tanpa sadar terus kamu bayar mahal, karena ia sedang membentuk bagian hidupmu yang paling membuatmu frustrasi saat ini. Wah, pertanyaan pamungkas yang bakal bikin kita semua mikir panjang sambil ngopi nih. Rasanya kita butuh waktu mencerna gimana ngatur ulang sistem operasi di kepala setelah denger insight ini. Pokoknya, berhenti jadi musuh buat dirimu sendiri pas mau tidur. Terima kasih banyak udah ikut membedah materi luar biasa ini bareng kita. Sampai jumpa di eksplorasi materi kita selanjutnya, dan selamat memprogram realitas barumu malam ini.